kelompok 1, kelompok Askara Muda. Pada kesempatan kali ini kami akan diskusi terkait dengan materi kami, yaitu diksi dan terminologi hukum dalam bahasa Indonesia. Untuk materi ini ada beberapa materi yang akan kami angkat juga. Pertama, pemilihan kata dan istilah hukum. Kedua, penggunaan istilah asing dalam dokumen hukum Indonesia. 3. Diksi menimbulkan ambiguitas dan solusinya. Dan yang terakhir, pembentukan istilah hukum baru dan konvensi penggunaan hukum. Saya Marhanda Saputri sebagai ketua, dan ada anggota saya yakni Patricia Ulebona. Saya Salihar Alimuddin Ratiwali. Saya Raisa Dika Putri Mukhtar. Saya Robertus Mayer Fulgentius Mulsaka Badiropo. Saya Sofa Vera Idris. Demikian perkenalan awal kami, silakan menyaksikan hasil diskusi kami. Terima kasih. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas kesediaan waktu dan tenaganya supaya pada kesempatan kali ini kita bisa mendiskusikan hasil materi kita. Nah, untuk materi kita pada kesempatan kali ini adalah diksi dan terminologi dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk materi tersebut ada beberapa submateri yang telah kita bagi, seperti yang sudah disampaikan di grup kita, bahwasanya setiap submateri itu ada 4 dan satu submateri ada yang 2 orang, ada yang 1 orang. Jadi pertama submaterinya itu ada pemilihan kata dan istilah hukum. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga ingin menyampaikan bahwa dari submateri yang sudah saya bagikan kepada teman-teman, mohon untuk teman-teman jelaskan kembali kepada kami, kepada teman-teman semua, terkait apa saja sih yang sudah teman-teman dapat dari setiap submateri yang saya sudah bagikan. Mungkin di awal submateri ini bisa kita mulai dari Patricia dan Laila sama Patricia boleh memberikan apa saja yang kalian dapat terkait dengan submateri kita pertama, yaitu pemilihan kata dan istilah hukum. Mungkin Patricia dan Laila bisa mulainya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pemilihan kata dan istilah hukum atau legal terminology. Merupakan aspek penting dalam dunia hukum karena setiap istilah membuat makna khusus yang harus dipahami secara tepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Definisi dan fungsi istilah hukum. Istilah hukum adalah kata atau frasa yang digunakan untuk menyatakan proses atau objek. Selanjutnya saya akan menyampaikan contoh istilah hukum umum. Law, sistem aturan yang diakui negara untuk mengatur perbuatan warga. Legal standing, hak seseorang untuk mengajukan gugatan. Judicial review, pemeriksaan ketaatan undang-undang terhadap konstitusi, plan atau komplain, gugatan yang diajukan di pengadilan. Voidable, suatu perjanjian dapat dibatalkan karena cacat hukum. Quorum, pengadilan sebagai lembaga penegak hukum. Defendant, terdakwa dalam perkara hukum. Kesimpulan, pemahaman istilah hukum yang benar dan pemilihan kata yang tepat menjadi kunci utama untuk penguasaan materi hukum agar tidak terjadi salah tafsir dalam penerapan hukum maupun dalam proses komunikasi hukum antara profesional hukum dan masyarakat. Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Saya akan menambahkan tentang tujuan pemilihan kata dan istilah hukum. 1. Menjamin kepastian hukum. Pemilihan istilah yang tepat membantu menghindari makna ganda atau ambiguitas sehingga hukum dapat diterapkan secara pasti dan konsisten. Contoh penggunaan kata pengalihan hak berbeda makna dengan pemindahan hak. 2. Menjaga kejelasan makna. Bahasa hukum harus mudah dipahami oleh pihak yang berkepentingan atau hakim, jaksa, pengacara, masyarakat tanpa menimbulkan kebingungan. 3. Menjaga konsistensi dalam dokumen hukum. Istilah yang sama harus digunakan dengan makna yang sama di seluruh peraturan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran antar pasal. 4. Menyesuaikan dengan kaidah bahasa dan ilmu hukum. Istilah hukum dipilih dengan memperhatikan tata bahasa Indonesia dan konsep hukum yang berlaku secara ilmiah. 5. Memudahkan komunikasi antar praktisi hukum. Dengan istilah yang baku dan seragam, komunikasi antar penegak hukum, akademisi, dan masyarakat hukum menjadi efisiensi dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Gonza pas. Sarah, Rasya sudah semuanya. Oke, nanti untuk ini mungkin kalau misalnya ada yang kurang, teman-teman kita bisa sama-sama saling melengkapi. Nanti untuk hasilnya kita akan buat ke dalam bentuk makalah. Nah, makalah itu tadi saya baca dari arahannya, arahan untuk pembuatan makalah itu, misalkan setiap materi ini harus ada pendapat dari para ahli. Nanti untuk pendapat para ahli itu mungkin akan kita taruh di makalah tugas kita. Oke, mungkin itu saja. Yang kedua ada submateri apa saja? Penggunaan istilah asing dalam dokumen hukum Indonesia. Itu bagiannya Bagian saya pengertian. dengan Para bagian konteks munculnya istilah asing dalam dokumen hukum Indonesia. boleh langsung diterangkan. Oke, bagi saya hasil dari yang saya temukan itu pertama tentang pengertian istilah asing dalam dokumen hukum Indonesia. Istilah asing adalah kata atau frasa dari bahasa lain seperti Inggris, Belanda, Arab, dan Latin yang digunakan dalam bahasa Indonesia karena belum ada padanan yang tepat atau karena sudah dikenal luas dalam konteks internasional. Selanjutnya dari teman saya Farah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konteks munculnya istilah asing dalam dokumen hukum Indonesia. Yang pertama, latar historis atau sejarah hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia berakar dari hukum Belanda, civil law system, karena pengaruh masa penjajahan. Banyak istilah hukum yang dipakai saat itu berasal dari bahasa Belanda atau Latin, misalnya overmax, keadaan memaksa. Ini dikenal dengan juga force majeure. Setelah Indonesia merdeka, banyak peraturan Belanda diadopsi atau disesuaikan menjadi hukum nasional, sehingga istilah asing tetap melekat dalam praktik hukum. Yang kedua, pengaruh globalisasi dan hukum internasional. Dalam era modern, Indonesia terlibat dalam berbagai perjanjian internasional, perdagangan global, dan investasi asing. Banyak istilah hukum internasional yang banyak istilah hukum internasional yang tidak memiliki padanan tepat dalam bahasa Indonesia sehingga istilah asing tetap digunakan. Contoh arbitrase internasional, merger acquisition, Wiegelensen, memorandum of understand. Konteks ini menuntut penggunaan istilah asing agar dokumen hukum Indonesia tetap berjalan sejalan dengan standar internasional. Yang ketiga, keterbatasan padanan bahasa Indonesia. Bahasa hukum memiliki sifat teknis dan presisi tinggi, sementara bahasa Indonesia kadang perlu memiliki istilah yang sepadan secara waktu. Untuk menghindari salah tafsir, istilah asing dipertahankan. Misalnya, fiduciary kepercayaan hukum sulit diterjemahkan tanpa kehilangan makna teknisnya. Truth, tort juga belum memiliki padanan tepat. Yang keempat, kebutuhan profesionalisme dan standarisasi. Dalam praktik hukum modern, terutama di kantor hukum, lembaga arbitrase, dan dokumen kontrak bisnis, penggunaan istilah asing dianggap lebih profesional dan baku. Itu saja. Teman-teman, dalam video ini juga harus ada diskusi ya. Ada yang ingin ditanyakan, Gonza mungkin terkait materi teman-teman kita ini yang dirasa ada sesuatu yang belum dipaham. Kalau saya tadi terkait bahasa istilah asing ya, saya pernah baca buku, katanya setiap penulisan bahasa asing dalam bahasa kamus dalam ada satu jadi menurut saya pernah baca satu buku bahwa dalam buku itu menyampaikan ketika ada bahasa asing, maka bahasa asing itu harus ditulis dalam huruf mirip. Ya, supaya bisa membedakan antara bahasa asing dengan bahasa Indonesia. Sebenarnya dari kita bisa bedakan kan yang mana yang asing dan mana yang bahasa asli Indonesia. Tapi dalam praktik penulisannya kan setiap bahasa asing itu harus ditulis dengan huruf mirip. Iya, ini kan masukan saya. Diskusi kita. Baik, di sini saya akan menambahkan ada kaidah penulisan dan kebahasaan. Gunakan padanan bahasa Indonesia terlebih dahulu, lalu diikuti istilah asingnya dalam tanda kurung atau huruf mirip.
baik, tadi Sarah dengan Indonesia terkait dengan istilah asing. Nah, saya pernah dapat satu informasi, entah saya lupa dari mana, tapi yang saya tahu setiap bahasa asing itu harus ditulis dalam huruf miring. Kenapa harus huruf miring? Karena walaupun kita bisa membedakan bahasa asing dengan bahasa Indonesia, tapi memang dalam penulisannya harus menggunakan pakai huruf miring. Ada yang lain yang ingin menambahkan? Pas, Gonza pas. Tidak ada yang ingin dibahas lagi? Sudah. Saya mau lanjut bagiannya saya yang pertama. Masih ada? Ya, ada tantangan dalam istilah bahasa asing. Yang pertama yaitu kesulitan pemahaman karena sulit dipahami oleh mereka yang tidak menguasai bahasa tersebut. Jadi nanti kalau teman-teman lihat di beberapa buku itu mungkin ada yang pemahamannya kurang karena bahasa asing itu tidak semua orang tahu. Selanjutnya yang kedua adalah kesalahan interpretasi karena istilah asing dapat memiliki makna yang berbeda dalam konteks hukum di Indonesia. Ketiga yaitu keterbatasan akses, dan yang terakhir ketergantungan pada terjemahan karena istilah asing memerlukan terjemahan yang akurat untuk dipahami oleh masyarakat sekitar kita. Selanjutnya dampak positifnya di Para sebaik Di sini saya akan menjelaskan dampak penggunaan istilah asing. Dampaknya positif. Yang pertama, menambah kosakata dan memperkaya bahasa. Yang kedua, memudahkan komunikasi di bidang internasional. Yang ketiga, meningkatkan profesionalitas dokumen. Tidak ada yang ingin ditambahkan? Pas ya. Mungkin kita bisa lanjut ke materi yang Dampak negatifnya masih ada. Itu penggunaan istilah asing yang pertama adalah menyulitkan masyarakat awam memahami isi dokumen. Kedua, dapat mengurangi keaslian bahasa Indonesia. Dan ketiga, yang terakhir, dapat menimbulkan kesan elitis bila digunakan secara berlebihan. itu saja. Tidak ada yang ingin saya sampaikan, dimasukkan. Kalau saya cukup, yang lain? Berarti langsung masuk ke materi ya? Tiga. Apa itu? Jadi yang menimbulkan ambiguitas dan solusinya. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang diksi yang menimbulkan ambiguitas dan solusinya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa ambiguitas merupakan kondisi di mana suatu kata, frasa atau kalimat memiliki lebih dari suatu makna yang memungkinkan, sehingga dapat membingungkan pembaca atau pendengar. Dalam istilah hukum, ambiguitas bisa berakibat fatal karena dapat mengganggu kepastian hukum. Nah, dari situ ada beberapa jenis ambiguitas, yakni ambiguitas semantik. Yang kedua, ambiguitas sintaksis, dan yang ketiga ambiguitas referensial. Nah, jadi dalam beberapa jenis ini ada solusi untuk mengatasinya. Tapi ada pengertiannya tidak? Kalau untuk pengertiannya ada. Mungkin bisa dibacakan. Jadi ambiguitas sintaksis itu terjadi ketika susunan kata dalam kalimat memungkinkan lebih dari suatu interpretasi. Contohnya, dalam kasus hukum, frasa orang dewasa bisa berarti orang yang sudah dewasa atau bukan anak-anak lagi. Nah, dan yang berikut ada ambiguitas sintaksis. Ambiguitas sintaksis ini terjadi ketika susunan kata dalam kalimat memungkinkan lebih dari suatu interpretasi. Contohnya, kalimat seperti surat ini ditujukan untuk keluarga almarhum dan ahli waris adalah bagian dari keluarga atau kelompok terpisah. Dan yang berikut ambiguitas referensial. Nah, yang ambiguitas referensial ini menunjukkan ia menjual tanah kepada pamannya yang kemudian menjualnya. Nah, dari kalimat ini kita tahu bahwa kalimat ini tidak jelas apakah yang menjual kembali tanah adalah pamannya atau dia. Nah, dalam kasus hukum, pasal ini menunjukkan pada subjek sebelumnya tanpa penjelasan siapa yang dimaksud dalam menimbulkan kebingungan. Baik, dalam ambiguitas ini ada solusi untuk mengatasinya. Jadi yang pertama itu gunakan diksi yang tepat dan presisi. Nah,
diisi dengan tepat dan presisi, yakni pemilihan kata harus dilakukan dengan cermat. Dan yang kedua, perhatikan konteks dan struktur kalimat. Nah, konteks dan struktur kalimat itu yakni susunan kalimat secara jelas agar tulisan mudah dipahami dan makna tidak ambigu. Dan yang ketiga, bentuk kalimat efektif dan jelas. Nah, bentuk kalimat yang efektif dan jelas ini yakni kalimat harus lugas, mudah dimengerti dan tidak terbelit-belit. Dan yang ketiga, definisi istilah. Definisi istilah ketika membuat peraturan perundang-undangan, cantumkan atau pasar garis definisi istilah-istilah sulit untuk menghindari salah tafsir. Dan yang berikut, periksa dan evaluasi. Mungkin sekian dari saya. Itu kan tadi ada contoh dari beberapa ambiguitas. Ada tidak contoh asli ambiguitas? Sebenarnya ambiguitas yang dikenal secara umum, bukan ambiguitas seperti yang dibacakan. Ada. Jadi gini, kemarin saya sempat searching juga terkait materinya Gonza tentang ambiguitas. Nah, mungkin saya bisa kasih contoh. Ambiguitas itu sendiri kan satu kata yang memiliki dua makna atau lebih. Nah, kalau misalnya tadi Gonza sudah kasih penjelasan terkait contoh-contoh dari jenis-jenis ambiguitas, mungkin saya bisa memberikan sedikit masukan dan sedikit pemaparan terkait contoh ambiguitas, tapi yang versi normalnya, originalnya, bukan seperti ambiguitas ini bukan, tapi ini ambiguitas kosong, ini originalnya. Jadi ternyata kata bulan itu juga bisa menjadi sebuah kalimat yang ambiguitas. Kenapa ambiguitas? Misalnya begini, ini kan kata bulan. Kalau teman-teman tanya, kenapa nih kata bulan ini bisa menjadi kata yang ambiguitas? Jika kalimatnya disusun menjadi bulan ini sangat hujan. Ada yang bisa tebak di mana letak ambiguitasnya? Tidak ada. Nah, saya kan tadi bilang kata ambiguitas ini ada pada kata bulan. Kenapa? Karena ketika menuju pada kalimat bulan ini sangat indah, itu bisa disalahartikan menjadi dua makna. Kenapa begitu? Karena bulan yang di sini, bulan yang mana nih? Bulan yang ada di langit atau bulan yang dihitung sebagai periode waktu? Paham tak? Nah, supaya untuk mencegah terjadinya ambiguitas, mungkin kedepannya kita bisa menulis kata, misalnya nih kita mau pakai bulan yang di langit, bisa bulan purnama ini sangat cantik ya, atau sangat indah. Tapi kalau misalnya bulan yang kita pakai dalam hitungan periode waktu, bisa dipakai periode Oktober bulan ini sangat menyenangkan. Gitu. Kalau misalnya kita lurus-lurus pakai bulan ini sangat indah, itu akan menimbulkan ambiguitas di mana bisa saja orang yang menafsirkan ini menjadi dua makna, akan bertanya di bulan apa yang dimaksud, bulan yang ada di langit atau bulan yang dihitung sebagai periode waktu. Ada tidak tantangan dalam penulisan ambiguitas itu sendiri? Ada. Atau mungkin ini bisa jadi referensi kita bersama supaya kedepannya dengan adanya diskusi ini ada yang kurang, kita bisa sama-sama saling melengkapi. Oke, itu saja. Ada yang bertanya? Kasih. Oke, dan terakhir langsung kepada saya. Mungkin di sini saya tidak semuanya, tapi ada yang sudah saya singkat dan akan saya bacakan terkait dengan materi yang sudah saya satukan. Jadi materi saya itu konvensi penggunaan hukum. Ada yang tolong dia punya submaterinya. Biasa ya. Apa? Submateri untuk Marsha itu pembentukan istilah hukum baru dan konvensi penggunaan hukum. Oke, baik, penggunaan. Pertama saya akan menyampaikan terkait dengan konvensi penggunaan hukum. Nah, untuk konvensi penggunaan hukum itu sendiri adalah forum tempat para ahli, akademisi, dan praktisi hukum berkumpul untuk menyepakati istilah hukum baru agar penggunaannya seragam di seluruh lembaga hukum Indonesia. Misal kayak tadi istilah hukum yang disampaikan oleh Farah dan Desya. Jika nanti ada istilah-istilah hukum baru, maka tugas dari para ahli ini akan berkumpul untuk membuat konvensi ini
menjadi seragam atau satu arah dalam setiap penggunaan hukum di bangsa Indonesia. Terus selain itu ada tujuannya. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan bahasa hukum yang baku, jelas dan tidak membingungkan atau makna ganda tadi seperti yang disampaikan oleh Gonza, supaya setiap penyampaian kata-katanya itu punya satu makna dan tidak menimbulkan makna lebih. Nah, selain itu pembentukan istilah hukum baru juga bertujuan menyesuaikan peraturan hukum dengan perkembangan zaman dan teknologi. Kan kita juga tahu nih, setiap tahunnya teknologi selalu berkembang. Nah, dengan itu kita juga harus bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman dan teknologi. Selain itu ada beberapa alasan, salah satunya karena banyak istilah hukum lama dan sudah tidak relevan lagi, serta munculnya banyak istilah asing yang belum memiliki padanan resmi dalam bahasa Indonesia. Karena istilah-istilah asing itu sudah tidak digunakan lagi dan dengan perkembangan zaman itu makin banyak istilah-istilah asing baru, makanya perlu nih penyesuaian diri terhadap perkembangan yang akan terjadi. Jadi melalui konvensi ini, istilah seperti judicial review tadi sudah sempat dibahas, diterjemahkan lagi menjadi uji material dan beberapa contoh seperti yang sudah disampaikan sama Naila. Nah, fungsinya sendiri adalah untuk menjadi pedoman bersama dan pembuatan undang-undang, penegakan hukum dan pendidikan hukum supaya maknanya tetap konsisten di semua bidang. Paham? Kedua, ternyata dari konvensi ini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Untuk dampak positifnya itu bahasa hukum menjadi lebih seragam, mudah dipahami dan bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Namun ada juga tantangan dan dampak negatifnya seperti perdebatan dan penentuan istilah yang tepat, proses pembakuan yang cukup lama dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Mungkin ini tadi juga sudah sempat dibahas sama Resya bahwa tidak semua masyarakat itu bisa mengerti kan dengan istilah-istilah asing. Jadi ini juga menjadi salah satu tantangan bahwa ternyata dalam menentukan istilah yang tepat itu butuh waktu yang cukup lama dan karena kurangnya pemahaman atau sosialisasi kepada masyarakat. Nah, untuk kesimpulannya, pembentukan istilah hukum baru melalui konvensi pengguna hukum sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang modern, tegas, dan tetap berpijak pada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin itu saja yang ingin bertanya. Atau mungkin ada yang kurang, nanti bisa saya catat apa saja yang kurang dan kita sama-sama untuk memperbarui, terutama saya mungkin saya bisa perbarui materi saya. Atau ada yang ingin bertanya terkait contohnya mungkin? Itu saja. Mungkin berarti catatan besar, jika kita merasa ada yang kurang, mungkin teman-teman bisa gali lagi informasinya. Nah, setelah itu baru materi-materi ini bisa kita satukan untuk buat makalah. Ya, bisa. Ya, untuk buat makalah dan PPT. Nah, kalau untuk makalah sendiri di sini dari setiap materi yang kita sudah dapat ada kurangnya karena kita kurang pendapat dari para ahli. Karena seperti yang arahan yang sudah disampaikan oleh Bapak dosen bahwa ternyata di pembuatan makalah itu juga harus ada pendapat para ahli. Dan untuk PPT-nya itu sendiri sebenarnya tidak seribet makalah. PPT-nya itu hanya misalnya submateri ini, tujuan, fungsi, pengertian ini saja. Nanti karena dari PPT itu akan kita presentasikan di minggu depan di pertemuan Bapak dosen nanti. Jadi harapannya dengan ini teman-teman supaya bisa memahami kembali materi yang sudah sama-sama kita dapat, supaya dalam sesi presentasi nanti kita tidak merasa kebingungan. Mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian kita semua dan kerjasamanya. Saya ini wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.